Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Heni Susilowati, dalam kuliah online. Pada kesempatan kali ini, untuk mahasiswa semester 4 STIE Trianandra Kartasura yang mengikuti mata kuliah Manajemen Keuangan 2, kali ini kita akan membahas mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi. Dalam dunia bisnis, sering ataupun lazim kita dengar istilah merger, konsolidasi, dan akuisisi. Namun banyak sebagian orang yang salah mengartikan akan ketiga hal tersebut, sehingga pengertiannya menjadi rancu. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas lebih dalam lagi, lebih detail lagi mengenai perbedaan antara ketiganya. Merger, konsolidasi, dan akuisisi. Kita mulai dari dasar undang-undang, dasar hukum yang digunakan di dalam pendirian merger, konsolidasi, dan akuisisi. Yang pertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 mengenai perseroan terbatas. Kemudian peraturan yang kedua mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan perseroan terbatas. Yang ketiga, adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi bank dari peraturan-peraturan lain yang terkait. Kemudian yang terakhir, adanya Peraturan Bapepam Nomor 9 GI mengenai penggabungan dan peleburan usaha perusahaan go public dan emiten. Nah, sekarang kita mulai mengenai pengertian masing-masing. Yang pertama, merger. Merger berasal dari arti penggabungan. Nah, secara luas, merger dapat diartikan suatu proses penggabungan antara dua atau lebih perusahaan dan hanya ada satu perusahaan yang dipertahankan. Yang selanjutnya, perseroan yang menggabungkan diri ini akan menjadi bubar. Kemudian, pengertian konsolidasi secara sederhana diartikan peleburan. Secara luas, konsolidasi berarti merupakan peleburan dua atau beberapa perusahaan menjadi satu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua atau lebih entitas usaha, kemudian menjadi bubar. Yang terakhir, akuisisi atau pengambil alihan atau istilahnya take over. Nah, akuisisi ini merupakan proses pengambil alihan perusahaan yang dilakukan dengan cara membeli saham mayoritasnya. Perusahaan yang membeli saham ini kemudian akan menjadi pengendali perusahaan yang dibeli sahamnya. Nah, secara sederhana, proses mengenai merger dapat dijelaskan sebagai berikut. Misalnya ada perusahaan A dan perusahaan B itu bergabung atau merger menjadi satu. Nah, nanti hasil mergernya akan menjadi perusahaan A. Jadi perusahaan A itu merupakan perusahaan yang posisinya kuat, sehingga nama perusahaan nanti tetap ada pada perusahaan A. Sehingga perusahaan B menggabung dengan perusahaan A. Kemudian proses konsolidasi itu dapat dijelaskan secara sederhana. Misalnya perusahaan A dan perusahaan B itu bergabung, nanti hasilnya akan menjadi perusahaan C. Nah, artinya konsolidasi di sini peleburan. Kedua perusahaan A dan B ini melebur jadi satu dan perusahaan lama menjadi bubar, terbentuklah perusahaan baru yang namanya perusahaan C. Kemudian proses akuisisi itu akan terjadi apabila perusahaan A mengambil alih perusahaan B, kemudian nanti hasilnya perusahaan A dan perusahaan B itu tetap berdiri. Jadi perusahaan B karena sahamnya diambil alih oleh perusahaan A, sebagian besar mayoritas sahamnya diambil,
tetapi perusahaan B tetap berdiri dan menjadi perusahaan anak cabang atau perusahaan induknya. Kemudian merger, konsolidasi, dan akuisisi ini sebetulnya merupakan pengembangan atau ekspansi usaha internal. Karena di dalam pengembangan itu ada ekspansi usaha eksternal. Nah, untuk yang ekspansi usaha eksternal itu, untuk perusahaan yang kinerjanya sudah bagus, maka mereka ekspansi internal itu dengan capital budgeting. Tetapi untuk perusahaan yang bermasalah, maka strategi yang dipilih itu seperti merger, konsolidasi, dan akuisisi ini, maka pengembangannya dengan ekspansi secara internal. Nah, tujuannya dari merger, konsolidasi, dan akuisisi ini, yang pertama, diharapkan dengan adanya merger, akuisisi, ataupun konsolidasi, pertumbuhan perusahaan itu akan menjadi lebih cepat, baik pertumbuhan secara ukuran, usahanya, maupun secara diversifikasi produknya. Kemudian, yang kedua diharapkan, dengan adanya perusahaan baru itu akan menambah kapasitas pabrik. Jadi pabrik di dalam menghasilkan unit produknya itu akan lebih banyak. Kemudian kemungkinan juga akan ada divisi baru yang dibuka dan lain-lain. Yang ketiga, tujuannya untuk meningkatkan dana. Nah, ini untuk perusahaan yang kondisinya kurang bagus dan membutuhkan dana tambahan, maka dia dengan strategi merger itu akan menjadi lebih bagus lagi. Selanjutnya, tujuannya adalah untuk meningkatkan sinergi. Jadi meningkatkan sinergi ini dengan mengeluarkan biaya, diharapkan nanti hasilnya itu akan lebih optimal lagi dengan cara bergabung ataupun melebur jadi satu ataupun diambil alih. Kemudian tujuan berikutnya yaitu untuk meningkatkan keterampilan perusahaan. Nah, ini bagi perusahaan yang masih kecil, kemungkinan teknologi mesin di dalam pabriknya itu kurang modern. Nah, dengan bergabung, maka mereka akan menghasilkan produk yang lebih cepat ataupun teknologinya lebih modern. Dan yang terakhir, tujuan daripada merger, konsolidasi, dan akuisisi ini untuk meningkatkan likuiditas perusahaan. Jadi untuk perusahaan yang kuat, mereka likuiditasnya sudah tinggi, sehingga untuk perusahaan yang lemah, dengan ikut bergabung, maka akan ikut terdongkrak likuiditas perusahaannya menjadi tinggi. Nah, untuk jenis-jenis merger, itu ada 4 ya di sini ya. Yang pertama itu ada merger horizontal. Nah, merger horizontal ini merupakan proses penggabungan dua perusahaan atau lebih yang masih ada hubungannya. Jadi saling berhubungan perusahaan tersebut dalam satu jenis usaha yang sama. Nah, contohnya misalnya merger antara perusahaan roti dengan perusahaan roti, merger antara perusahaan pupuk dengan pupuk. Jadi masih dalam satu jenis usaha yang sama. Kemudian kalau yang merger vertikal, itu proses penggabungan dua perusahaan atau lebih, di mana perusahaan tersebut masih berhubungan di dalam satu alur produksi yang berurutan. Jadi meskipun berbeda tetapi masih berhubungan dalam satu alur produksi yang sama. Misalnya perusahaan tepung itu merger dengan perusahaan roti, atau perusahaan tekstil itu merger dengan perusahaan garment. Yang ketiga itu merger konglomerasi. Merger konglomerasi ini merupakan proses penggabungan dua perusahaan atau lebih, di mana jenis usahanya itu sama sekali berbeda. Jadi tidak ada keterkaitan antara kedua ataupun lebih perusahaan yang bergabung. Ya misalnya contohnya itu perusahaan mobil bergabung dengan perusahaan kimia. Nah itu sebenarnya tidak ada hubungan. Tetapi
tujuan perusahaan di sini karena dia ingin membeli saham sehingga posisi perusahaan agar lebih kuat, sehingga hanya untuk bertujuan untuk menambah modal saja, tidak sama di dalam atau tidak sama jenis produknya. Dan yang terakhir itu merger non-generic, con-generic ya. Merger con-generic itu merupakan proses merger antara dua perusahaan atau lebih. Sebenarnya masih ada hubungan, tetapi tidak berhubungan secara langsung. Jadi keterkaitannya ada. Misalnya perbankan itu merger dengan perusahaan pembiayaan atau lembaga keuangan. Nah, sekarang tata cara dari merger itu seperti apa? Jadi sebelum merger itu yang pertama harus ada 2 PT atau lebih yang dapat menggabungkan diri. Kemudian identitas PT yang lebih kuat atau unggul itu akan tetap dipertahankan. Jadi namanya nanti biasanya itu identitas PT yang lebih kuat. Selanjutnya, rencana penggabungan itu dituangkan dalam rancangan penggabungan yang disusun bersama oleh masing-masing direksi PT yang akan bergabung. Dan sebelumnya itu diadakan rapat umum pemegang saham atau RUPS untuk masing-masing PT yang bergabung. Kemudian akan terjadi pengalihan kekayaan dan kegiatan operasional perusahaan. Penggabungan ini tidak akan mengurangi hak pemegang saham yang minoritas untuk mendapatkan nilai harga jual yang wajar di pasar. Dan yang terakhir, hasil daripada merger itu nanti setelah dilakukan itu harus diumumkan di surat kabar paling lambat 30 hari sejak penggabungan itu dilaksanakan. Contoh merger yang ada di negara kita, di Indonesia itu misalnya kita lihat bahwa PT XL Axiata Tbk itu pada tanggal 8 April tahun 2014 itu memerger PT Akses Telkom Indonesia. Dengan demikian, XL dan Akses itu menjadi satu entitas bisnis yang akan melayani pelanggan seluler di Indonesia dengan kualitas layanan yang lebih bagus tentunya setelah bergabung atau merger. Namanya menjadi PT XL Axiata. Nah, di sini tampak bahwa PT XL XL ini lebih kuat posisinya karena dia namanya masih dipertahankan. Nah, contoh merger seperti ini merupakan merger horizontal karena dalam satu jenis usaha yang sama. Dalam hal ini melayani pelanggan seluler. Kemudian yang kedua, ada merger Bank Cimniaga. Nah, Bank Cimniaga ini merupakan hasil merger antara Bank Niaga dengan Bank Lipo. Nah, namanya menjadi Bank Cimniaga. Pada tahun 2008, Bank Cimniaga ini merger. Dengan harapan dengan adanya merger itu, bank yang relatif kecil, dalam hal ini Bank Lipo, itu akan dapat memperkuat keberadaan dalam persaingan global. Jadi keduanya setelah di merger itu diharapkan akan memperkuat persaingan global. Yang ketiga, ada juga contoh PT Indofood Sukses Makmur. Nah, PT Indofood Sukses Makmur ini merupakan merger atau penggabungan dari PT Ciputra Properti dan PT Ciputra Surya Tbk. Ini di merger oleh PT Indofood Sukses Makmur, namanya menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Nah, ini contoh merger yang sebetulnya tidak ada keterkaitan antara keduanya dalam usaha bisnisnya ya. Nah, harapannya dengan penggabungan tersebut
cabang akan memperluas dan memperbesar bursa jaringan perluasan kawasan mereka. Nah, seandainya perusahaan memilih strategi merger ini, kelebihan dan kelemahan yang akan didapatkan, yang pertama kelebihannya dulu, bahwa merger ini secara hukum lebih mudah dan biayanya juga tidak sebesar apabila memilih strategi akuisisi. Karena alasannya, dengan merger itu, perusahaan dapat dengan mudah setuju untuk menggabungkan kegiatan operasional mereka secara keseluruhan. Tetapi kelemahannya dari merger itu memakan waktu yang cukup lama, karena sebelum merger dilakukan, biasanya itu perusahaan harus mengadakan RUPS dulu. Kemudian di dalam rapat para pemegang saham tersebut, itu harus ada besar suara itu harus 2/3, bahkan lebih dari hak suara yang harus disetujui untuk merger. Yang ketiga, proses konsolidasi. Nah, proses konsolidasi itu hampir sama dengan proses merger. Harus ada peleburan 2 PT atau lebih menjadi satu perusahaan baru. Kemudian adanya rencana peleburan yang dituangkan di dalam rancangan peleburan masing-masing PT yang melebur. Kemudian juga diadakan RUPS untuk masing-masing PT sebelum peleburan atau konsolidasi itu dilaksanakan. Selanjutnya, peleburan tidak akan mengurangi hak pemegang saham yang minoritas untuk menjadikan sahamnya itu, menjual sahamnya itu sesuai dengan harga yang wajar di pasar. Dan hasil dari konsolidasi itu sama wajib diumumkan di surat kabar paling lambat 30 hari sejak peleburan dilakukan. Kelebihan dan kekurangan dari konsolidasi. Yang pertama, kelebihan dari konsolidasi itu perusahaan-perusahaan yang melakukan konsolidasi akan memiliki kekuatan yang lebih besar untuk bersaing dengan perusahaan karena proses dari konsolidasi itu dilakukan oleh lebih dari 2 perusahaan yang melebur menjadi satu. Tetapi kekurangan dari konsolidasi ini, untuk mengenalkan perusahaan yang baru, itu membutuhkan waktu, karena konsolidasi itu kan perusahaan yang melebur itu akan bubar, kemudian muncul perusahaan baru. Nah, munculnya perusahaan baru ini bagi perusahaan untuk mengenalkan ke publik itu membutuhkan waktu yang lama. Kepada masyarakatnya itu butuh waktu untuk mengetahui perusahaan yang baru tersebut. Contoh konsolidasi di sini adanya Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri ini sampai saat ini posisinya termasuk bank yang terbesar di Indonesia. Ini merupakan hasil peleburan dari Bank BPD atau Bank Bumi Daya, kemudian Bank Eksim, Bank Ekspor Import, Bank Bapindo atau Bank Pembangunan Indonesia, dan BDN atau Bank Dagang Negara. Peleburan tersebut terjadi saat krisis ekonomi di tahun 1998. Penggabungan keempat bank tersebut menjadi sebuah bank yang saat ini menjadi salah satu bank yang terbesar dan terpercaya, yaitu Bank Mandiri. Akuisisi. Untuk akuisisi ini sama dengan merger, jenis-jenisnya ada akuisisi horizontal, di mana pengambil alihannya 2 perusahaan atau lebih itu di dalam satu jenis usaha yang masih sama. Kemudian untuk yang akuisisi vertikal, itu di mana perusahaan yang mengambil alih itu berada di dalam alur industri yang sama, dalam satu alur produksinya sama. Kemudian akuisisi yang konglomerasi itu pengambil alihan
perusahaan di dalam jenis usaha yang sama sekali berbeda. Nah, selain jenis-jenis akuisisi tadi, ada bentuk akuisisi yang namanya akuisisi saham. Akuisisi saham ini perusahaan mengambil alih dengan cara membeli saham dengan hak suara dari perusahaan yang akan diambil alih dan digantikan dengan uang, saham, ataupun sekuritas lain. Biasanya akuisisi saham ini terjadi untuk perusahaan-perusahaan yang sudah go public karena perusahaannya itu modalnya dalam bentuk saham. Jadi perusahaannya biasanya yang sudah go public. Sedangkan akuisisi aset itu proses pengambil alihannya dapat secara efektif mengambil alih perusahaan lain dengan membeli sebagian besar atau seluruhnya dari aset-asetnya. Nah, cara ini akan memberikan hasil seperti membeli suatu perusahaan. Perusahaan target tidak perlu hilang keberadaannya. Akuisisi aset ini biasanya untuk perusahaan yang relatif lebih kecil seperti firma ataupun CV. Proses akuisisi sama juga seperti proses merger dan konsolidasi, di mana terjadi pengambil alihan kepemimpinan di perusahaan. Perusahaan yang kuat akan mengambil yang lemah, yang diambil seluruh perusahaan. Jadi bisa kekayaannya, hutang piutangnya, SDM-nya, ataupun perikatan atau kegiatan operasi perusahaan tersebut. Nah, perusahaan yang diambil alih itu akan dijadikan anak cabang perusahaan. Rencana pengambil alihan, rancangannya dituangkan juga di dalam rencana pengambil alihan yang disusun bersama oleh direksi PT yang mengambil alih dan yang akan diambil alih. Kemudian pengambil alihan juga tidak akan mengurangi hak-hak pemegang saham minoritas. Dihargai sahamnya sesuai dengan harga saham yang wajar di pasar. Hasil akuisisi dalam waktu 30 hari sejak dilaksanakan itu maksimal harus sudah diumumkan di surat kabar paling lambat 30 hari sejak pengambil alihan. Kelebihan dan kelemahan daripada akuisisi. Kelebihan akuisisi itu tidak memerlukan rapat pemegang saham seperti halnya di merger. Itu sebelum akuisisi diambil alih, itu tidak perlu diadakan rapat pemegang saham. Karena perusahaan yang kuat itu mengambil alih, jadi tidak perlu adanya RUPS dulu. Kemudian untuk kelemahan akuisisi ini, apabila banyak pemegang saham minoritas yang tidak setuju pengambil alihan ini, maka akuisisi akan batal. Pada umumnya, anggaran dasar perusahaan menemukan paling sedikit 2/3 atau sekitar 67% suara itu setuju bahwa akuisisi akan dilakukan. Contoh akuisisi antara Semen Padang yang diakuisisi oleh Semen Gresik. Jadi Semen Gresik itu melakukan pembelian terhadap sebagian besar saham Semen Padang, sehingga Semen Gresik memiliki kekuasaan terhadap manajemen perusahaan Semen Padang. Tetapi operasi kedua perusahaan tersebut tetap berjalan. Jadi Semen Padang itu akan menjadi anak cabang dari perusahaan Semen Gresik. Nah, ini contoh akuisisi secara horizontal juga, karena jenis usahanya sama. Kemudian akuisisi yang kedua contohnya Aqua yang diakuisisi oleh Danone. Akuisisi tersebut dianggap tepat karena setelah adanya akuisisi di tahun 2000, dampaknya adanya peningkatan kualitas produk dan menempatkan Aqua itu sebagai produsen air mineral dalam kemasan atau AMDK yang terbesar di Indonesia sampai saat ini. PT Danone meluncurkan produk berlabel Danone Aqua dan pasca akuisisi,
Danone meningkatkan kepemilikan sahamnya di PT Tirta Investama dari yang tadinya 40% menjadi 74%. Sehingga Danone kemudian menjadi pemegang saham mayoritas di Aqua Group. Nah, ada kalanya perusahaan yang melakukan akuisisi, merger, ataupun konsolidasi ini juga mengalami kegagalan. Nah, akibat daripada kegagalan itu karena dimungkinkan kinerja perusahaannya itu ternyata masih tetap buruk. Nah, itu mungkin saja terjadi karena diversifikasi yang berlebihan. Kemudian bisa juga terjadi karena absorpsi energi yang berlebihan dalam manajerialnya. Bisa juga terjadi karena hutang yang berlebihan. Dan yang terakhir, mungkin bisa saja terjadi kinerja buruk itu karena akuisisi dipandang sebagai pengganti inovasi. Nah, adanya kinerja yang buruk ini diharapkan akan dibentuk suatu restrukturisasi. Jadi untuk memperbaiki kondisi perusahaan karena kinerja yang buruk, itu diadakan restrukturisasi. Nah, restrukturisasi itu apa? Restrukturisasi yaitu perubahan komposisi bisnis perusahaan ataupun struktur keuangannya. Jadi adanya restrukturisasi itu mungkin saja yang berubah bisa komposisi bisnisnya, bisa juga dengan struktur keuangannya yang berubah. Nah, jenis-jenis restrukturisasi itu apa saja? Kebijakannya yang diambil itu adanya downsizing atau adanya pengurangan jumlah karyawan. Jadi kadang-kadang bisa juga pengurangan jumlah unit produksi. Kemudian bisa juga adanya pengurangan ini tanpa mengubah komposisi bisnis dalam portofolio perusahaan. Selain downsizing, ada juga downscoping. Jadi downscoping itu pelepasan atau pengecilan, bahkan penghapusan bisnis yang tidak berkaitan dengan bisnis utama perusahaan. Jadi ada departemen mungkin yang hasilnya itu kurang menguntungkan, dan sebenarnya tidak ada hubungan dengan bisnis yang berkaitan dengan perusahaan sebelumnya, sehingga karena menghasilkan kerugian, perusahaan mengambil kebijakan downscoping ini dengan melepaskan atau menghapuskan departemennya. Dan yang terakhir itu ada strategi leverage buyout. Itu restrukturisasi di mana manajer perusahaan itu mendanai dananya itu dengan hutang atau dengan leverage buyout ini. Jadi pihak eksternal pembeli seluruh aset bisnis biasanya dibiayai dengan hutang. Nah, bagaimana hasil dari restrukturisasi ini? Kita lihat alternatifnya untuk downsizing dalam jangka pendek karena adanya pengurangan karyawan atau pengurangan hasil produksi, otomatis dalam jangka pendek itu akan mengurangi biaya tenaga kerja. Kemudian dalam jangka panjangnya itu akan kehilangan SDM. Mungkin ada SDM yang dirumahkan. Nah, diharapkan ini nanti tentu saja karena adanya pengurangan, SDM-nya kinerjanya menjadi lebih rendah. Kemudian downscoping ini pelepasan atau penghilangan salah satu departemen dalam jangka pendek itu akan mengurangi biaya hutang. Sedangkan jangka panjangnya diharapkan kinerjanya akan menjadi lebih tinggi karena biaya hutangnya akan berkurang. Kemudian downscoping ini juga akan dalam jangka pendek penekanan pada pengendalian strategis. Dan yang terakhir, strategi leverage buyout
di dalam restrukturisasi, itu dalam jangka pendek penekanan pada pengendalian strategis dan adanya biaya hutang. Diharapkan untuk hasil jangka panjangnya, resikonya tentu saja karena biaya hutangnya tinggi, itu resikonya juga akan menjadi lebih tinggi dalam jangka panjang. Tetapi dengan adanya biaya hutang yang dikeluarkan ini, perusahaan berharap bahwa hasilnya nanti akan menjadi lebih optimal. Demikian tadi penjelasan mengenai konsolidasi, merger, dan akuisisi. Semoga mahasiswa menjadi lebih jelas akan perbedaan ketiganya. Kita akan bertemu kembali dalam materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.